sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina ma'alumina wa hadratul muslimin. Thumma ila ma'alumina hadal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabiral muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi at-tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustadzah, ibu-ibu hajjah, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian kita, pengajian rutin hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, apa yang akan dibaca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kemarin kita yaitu tentang waktu-waktu di mana sholat diharamkan. Ibu, saya tahu hobi ibu kan sholat semua ya. Kalau puyeng-puyeng dikit sholat. Kalau kira-kira duit belanja nggak dikasih, sholat aja deh, pokoknya sholat biar pikiran tenang. Nggak dikasih juga. Yang nggak disawat ya sawat. Disawati bojone. Sawat tuh nyambit maksudnya. Nah, sholat meskipun itu jadi hobi atau meskipun jadi kesukaan kita misalnya, jangan kita sholat di waktu-waktu yang diharamkan. Saya nggak pernah bu ba'diyah subuh, nggak pernah, ba'diyah asar juga nggak pernah, karena memang habis asar dan habis subuh udah nggak boleh sholat lagi, haram hukumnya, kecuali kalau ada sebab, dan sebabnya itu sebab yang sifatnya terdahulu, yang sudah terjadi. Seperti sholat kodok kita belum sholat zuhur, bangun tidur dari jam setengah 12, kemudian bangun udah jam setengah 5, sholat zuhurnya belum, maka habis sholat asar kita, asarnya masih tepat, masih ada waktu lah setengah 5, habis sholat asar boleh kita sholat kodok, karena ini adalah sebabnya sebab yang sudah terdahulu, sebab yang duluan. Atau ada orang meninggal kan udah duluan meninggalnya baru disolatin. Apa ada yang disolatin dulu baru meninggal?
kan meninggal duluan, berarti sudah terjadi meninggalnya ini jenazah, wafat, sudah terjadi. Baru setelah itu kita sholat. Ini berarti ada sebabnya sebab yang terdahulu, sebabnya duluan. Maka boleh sholat di waktu yang diharamkan itu boleh kalau ada sebab. Ada sholat jenazah, kemudian sholat gerhana misalnya, meskipun udah sholat asar, meskipun udah sholat subuh misalnya, kalau ada sebab-sebab seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau sholat sunnah mutlak, yang tadi kayak ibu namanya hobi ya, pengen sholat mulu, sholat aja, nggak boleh di waktu-waktu yang diharamkan itu. Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang ada sebabnya, tapi sebabnya sebab yang belum terjadi. Sebabnya belum terjadi, contoh seperti sholat sunnah istikharah. Istikharah, ibu waktu sholat udah dikasih pilihan belum sama Allah, Bu? Belum, sebabnya belum terjadi. Maka nggak boleh sholat istikharah setelah asar, setelah subuh, pas matahari di atas kepala, itu nggak boleh. Atau sholat tasbih itu termasuk sholat tanpa sebab, yang sebabnya atau sholat mutlak, itu juga nggak boleh. Sholat hajat, waktu ibu sholat hajat, itu hajatnya sudah terkabul atau belum, Bu? Belum, berarti sebabnya belum terjadi. Kalau ada sebab kita sholat apa? Hajat, ya hajatnya belum terjadi, belum kabul, maka tidak boleh kita sholat sebabnya belum terjadi. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, ini nggak boleh di waktu-waktu yang 5 kemarin. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang perkara-perkara atau tentang orang-orang yang diwajibkan sholat atas mereka. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi tajibu alaihi sholatu, tajibus sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Alladzi tajibu alaihi sholatu, orang yang atasnya wajib sholat, orang yang wajib melaksanakan sholat maksudnya. Tajibus sholatu, wajiblah sholat ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, balighin yang sudah baligh, akilin yang berakal, tahirin dan suci. Wajib sholat atas seorang muslim yang baligh, berakal dan suci. Wajib sholat atas seorang muslim yang baligh, berakal dan suci. Ini harus terpenuhi empat-empatnya. Ada orang sudah baligh, dia berakal juga, kita ajak ngomong nyambung, malah banyakan dia ngomongnya. Dia suci juga, nggak lagi haid misalnya, tapi non muslim nggak wajib sholat, Bu. Jangan ibu paksa-paksain. Wajib, Mbak, sholat sampean. Kenapa? Ya wajib, udah balik, udah akal juga, ngomongnya banyak, suci juga wajib. Lah orang saya non muslim nggak boleh, non muslim nggak usah diwajibin. Atau dia muslim, dia berakal kemudian dia juga suci tapi belum balik. Anak-anak kita itu ada yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Mumayyiz bisa makan sendiri, udah minum sendiri bisa juga. Kalau suruh istinja atau suruh cebok habis buang air kecil ataupun besar, dia udah bisa sendirian, bisa istinja sendiri, buang air serta ceboknya, kemudian bisa makan dan minum sendiri, itu namanya sudah mumayyiz. Kira-kira umur 7 tahun udah begitu belum tuh, Bu? Udah begitu belum? Udah bisa belum? Udah. Tapi umur 7 tahun belum balik. Namanya ini sudah mumayyiz tapi belum balik. Nah, yang seperti ini juga belum wajib sholat. Tapi kita nanti dianjurkan untuk mengajarkan atau memerintahkan sholat. 6 tahun, taruhlah 6 tahun, udah bisa makan minum sendiri, sudah bisa istinja buang air beserta ceboknya, dia udah bisa sendiri, mumayyiz namanya, meskipun belum balik. Nah, yang seperti ini namanya sudah mumayyiz tapi belum balik, belum wajib sholat memang. Cuma kita sebagai orang tua ini wajib memerintahkan dia, harus disuruh
Ya, tapi yang paling gampang atau yang paling efektif, tahu efektif Bu? Bu, tahu efektif nggak? Yang paling punya efek, yang paling punya pengaruh itu bukan cuma nyuruh doang, tapi nyontohin. Sholat nih, sholat. Nah, yang nyuruh di depan TV. Sholat. Malah yang nyuruh malah enak-enakan main handphone. Malah nggak bakal mempan anak kita kalau digituin. Jadi harus nyuruh sekaligus nyontohin. Situ sebutkan dalam sebuah bait di qasidah burda itu, Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi Muhammad itu al-amirun nahi, yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling baik nyuruhnya dan melarangnya. Kenapa? Karena Nabi saat nyuruh, Nabi jadi orang yang pertama kali nyontohin. Nabi saat melarang, Nabi jadi orang yang pertama kali ninggalin. Nah, jangan main HP maghrib-maghrib. Neng, jangan main HP maghrib-maghrib. Udah maghrib juga masih pada main HP, tapi dia nyuruh main HP. Kira-kira bakal nurut gak tuh anaknya? Gak bakal nurut. Makanya dicontohkan. Empat syarat ini, muslim, dia balik, berakal, dan juga suci, maka wajib sholatnya. Ada orang muslimah, udah balik juga, berakal, tapi dalam keadaan tidak suci, haid misalnya atau nifas, nggak wajib juga sholat. Jadi empat ini harus terpenuhi semuanya, baru bisa dikatakan wajib. Kalau kurang satu aja di antara empat ini, maka nggak wajib. Muslim, dia balik, udah balik, orang udah jenggotan, kumisannya juga tebel, kemana-mana itu jenggot, kumis, bewoknya kemana-mana. Laki-laki juga, ya dia pasti nggak haid, tapi di jalan nggak pakai baju. Orang gila maksudnya Bu, orang gila wajib sholat nggak wajib, karena dia tidak akil, tidak berakal. Jadi empat ini harus dipenuhi. Kemudian berikutnya, wasabiyu idza balagha sab'a sinina. Seorang anak idza balagha sab'a sinina, ketika dia mencapai usia 7 tahun. Seorang anak ketika dia mencapai usia 7 tahun, yajibu, maka wajib, ala waliyihi, atas walinya si anak, wajib ayyamurahu bis sholati, menyuruhnya sholat. Seorang anak ketika anak itu berusia 7 tahun, maka walinya si anak wajib menyuruh sholat. Ketika berusia 7 tahun wajib menyuruh. Wa idza balagha asyra sinina, dan ketika sudah mencapai 10 tahun, yajibu, wajiblah, dorbuhu, memukul si anak, ala tarkihi, atas ninggalin sholat, liyatamarrona alaiha, supaya berlatih anak untuk sholat. Ini kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua wajib memperlakukan ini. Anak kita yang sudah berusia 7 tahun, maka kita sudah wajib nyuruh sholat. 6 tahun belum wajib, 5 tahun udah bisa makan sendiri, udah bisa minum sendiri, malah jajan habis duit bapaknya sama dia. Pokoknya semuanya bisa sendiri dah. Udah tahu lagi mana yang cakep, mana yang jelek. Maka itu sudah memayis, tapi belum balik. Belum 7 tahun maksud saya. Belum 7 tahun. Apakah itu wajib nyuruh? Belum. Tapi tetap disunnahkan kita nyuruh. Begitu sudah sampai 7 tahun anak kita, maka wajib kita nyuruh sholat. Sholat. Gitu. Kalau nggak mau sholat, ya matiin aja TV-nya. Kalau nggak mau sholat, simpen aja HP-nya. Wajib ketika sudah berusia 7 tahun, kita sebagai orang tua atau walinya, maka wajib menyuruh sholat. Wali yang dimaksud di sini orang yang menggantikan peran orang tua. Orang tuanya jauh, kerja di Malaysia, ibunya, bapaknya kerja di Arab. Kasian banget itu nggak punya orang tua.
Nah terus dititipin sama neneknya, maka neneknya jadi wali. Wali ini orang yang menggantikan posisi ayah atau ibunya, posisi orang tua. Wali juga terkena kewajiban ini. Dia wajib untuk nyuruh saat anak yang diwalikannya, cucu di sini contohnya sudah berusia 7 tahun, maka wali wajib nyuruh sholat. Kalau sudah 7 tahun sudah wajib nyuruh sholat. Ini dasar dari ya'muru. Amaro ya'muru dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah dengar Bu amar ma'ruf? Pernah dengar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nyuruh kebaikan, nahi mungkar ngelarang kemungkaran. Nyuruh kebaikan yang paling dekat adalah di keluarga kita, nyuruh sholat, nyuruh puasa Ramadan, ini keluarga kita. Nggak usah jauh-jauh amar ma'ruf ke luar rumah, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Ketika anak kita sudah berusia 7 tahun, maka wajib kita menyuruh dia sholat. Wali juga begitu, bisa nenek atau kakeknya, bisa apa di atasnya kakek apa? Buyut, buyutnya di atasnya lagi meninggal kali ya. Namanya di atas buyut itu namanya cangga, di atas cangga namanya wareng, di atas wareng gudeg-gudeg kerja. Di atasnya untuk gudeg gantung siwur. Apa nggak Bu? Saya mah 7 turunan apal. 7 turunan apal itu ya istilah-istilah buat perwalian ke atas itu. Atau bisa juga yang dijadikan wali orang lain yang memang dipasrahkan, seperti pengelola atau pengasuh anak yatim. Nah dia ngurusin anak yatim, udah nggak punya bapak, udah nggak punya emak, ini anak, dia yang jadi pengalih tanggung jawabnya, ambil alih. Maka saat anak itu sudah 7 tahun wajib diperintahkan sholat, disuruh sholat. Wa idza balagha 20, kalau sudah 10 tahun bukan cuma wajib nyuruh, wajib mukul. Dorbuhu ini mukul. Kalau sudah berusia 10 tahun, maka seorang tua, bapak atau ibunya, seorang wali yang memang ambil alih peran bapak ibunya, ini wajib memukul. Kalau anak sudah 10 tahun nggak mau sholat juga, kalau dia 10 tahun disuruh sholat nggak mau sholat, pukul. Tapi jangan kalau lagi sholat dipukul, nggak boleh. Lagi sholat, kalau udah sholat, udah mau sholat, jangan dipukul. Di sini harus dipukul ketika si anak sudah mencapai 10 tahun. Dasarnya itu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ini sabda Rasulullah SAW, sabda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, suruhlah anak kecil untuk sholat saat dia berusia 7 tahun. Berarti wajib, orang Nabi yang nyuruh. Nah berarti kita wajib menyuruh anak sholat waktu usia 7 tahun. Ketika sudah mencapai 10 tahun, maka pukul dia kalau nggak mau sholat. Udah 10 tahun, ya udah SMP lagi. SMP kan rata-rata 12 tahun masih nggak mau sholat juga. Subuh nggak mau, pukul. Maghrib nggak mau juga, pukul. Kalau udah 10 tahun pukul. Tapi pukul di sini dijelaskan dalam kitab-kitab lain, pukulnya dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakiti. Apa contohnya? Pukul aja pakai bantal guling, pukul, yang penting pukul, yang kira-kira tidak menyakiti, tidak apalagi sampai melukai, jangan. Dan di anggota-anggota yang memang aman, anggota-anggota yang memang aman, pukul pantatnya Bu, anak kalau nggak mau sholat, empos, tahu empos Bu? Di empos kita aja juga apa-apa, dipukul juga apa-apa. Kalau nggak mau sholat udah 10 tahun nggak mau sholat juga, di empos, dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ini buat mendidik dia. Sebagian ulama mengatakan
pukulan nggak boleh lebih dari 3 kali. Dasarnya diambil dari peristiwa di Gua Hira ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh baca oleh malaikat Jibril. Tahu ceritanya, Bu? Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Baca. Kata Nabi Muhammad, saya nggak bisa baca. Baca, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Jadi setiap Nabi bilang saya nggak bisa baca, malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dirangkul, saya nggak bisa baca. Dirangkul. Baca, saya nggak bisa baca. Dirangkul sampai 3 kali. Mengambil dari hikayat ini atau mengambil dari riwayat ini, maka ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa mukul nggak boleh lebih dari 3 kali, dan itu juga nggak boleh menyakitkan. Ini buat jerak, membuat mereka anak-anak itu berpikiran bahwa sholat itu penting. Kalau didiemin aja, maka dia akan meremehkan sholat jadinya. Harus dipukul, meskipun pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan boleh lebih dari 3 kali nggak apa-apa, asal jangan sampai menyakiti atau jangan sampai melukai. Pukullah bagian pantatnya misalnya, dipukul boleh lebih dari 3 kali menurut pendapat ulama yang lain. Kemudian di sini iya, pentingnya sholat supaya anak-anak tahu, supaya anak-anak juga mikir-mikir kalau dia pengen meninggalkan sholat, dia pengen gak sholat, dia pikir lagi. Satu, boleh dengan cara mukul sebelum usia 10, supaya kita nanti di umur 10 tahun gak repot. Sebelum usia 10 tahun, mulai dari usia 7 tahun, suruh, bukan cuma nyuruh. Tadi saya bilang nyontohin, dan sambil ngancem, Bu. Awas besok kagak sholat isya lagi, pokoknya HP apa jual misalnya. Aku lagi nggak punya duit lagi nih, kata bapaknya. Besok kalau bangun subuh kesiangan nggak sholat subuh, nggak mau kodo juga, biarin aja sepedanya tukar sama gerobak. Ya, tukar sama gerobak. Ancem, harus diancem. Besok nggak mau sholat, pokoknya nggak ada uang jajan, nggak ada dah, pakai beli mie gacoan kan nggak ada. Pokoknya wudhu sholat. Nah, itu namanya tahdid atau ancaman. Biar nggak repot nanti saat 10 tahun, maka mulai dari usia dini 6 tahun, 7 tahun kita suruh sambil diancam. Ancamnya karena 7 tahun nggak boleh dipukul, kalau 7 tahun belum boleh. Jangan dipukul, diancam aja. Diancam, dikasih satu punishment atau satu hukuman. Boleh dengan tadi potong uang jajan, boleh dengan disuruh ini urutin kalau nggak mau sholat rutin, nggak sholat terus jadi tukang urut. Ini cara-cara mendidik anak. Ada satu pembahasan bagaimana kalau anak itu sudah dinikah oleh orang lain atau sudah dinikah oleh seorang laki-laki, suaminya. Dulu itu memang berlaku, Bu. Dulu itu ada anak masih belum balik, itu dinikahin ada. Tahu Ibu ngalamin nggak? Cerita maksudnya ya, kalau ngalamin sih enggak, saya yakin. Maksudnya pernah dengar cerita nggak begitu? Masih kecil udah diminta, terus udah dinikahin juga. Walaupun dikumpulnya nanti Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah itu dinikahkan oleh ayah handanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ini dinikahkan sebelum usia balik dengan Rasulullah, tapi nanti kumpulnya itu setelah balik. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka kewajiban orang tua sudah lepas. Jadi kewajiban siapa? Suaminya. Makanya cari suami yang soleh. Terlanjur Ustaz, ya nggak terlanjur lah, ada orang yang sekarang. Jadi maksud saya bisa beralih kewajiban yang tadi dipegang oleh orang tuanya
maka jadi kewajiban suaminya. Bagaimana seorang suami mendidik istrinya? Sama seperti tadi. Kalau dia masih kecil 7 tahun suruh, udah 10 tahun udah mulai haid lagi. Kenapa teh? Udah 10 tahun misalnya, kalau udah 10 tahun ya dipukul. Ya orang istri-istrinya sendiri 10 tahun. Nah kalau udah lebih dari itu, artinya sudah dewasa, suami lihat istrinya nggak sholat, pukul juga. Tapi tetap tadi caranya, jangan pukulannya jangan pukulan yang menyakitkan, jangan pukulan yang melukai, nggak boleh. Ini urusan sholat, saking pentingnya sholat. Nah terus ada catatan lagi sedikit ibu. Kalau seorang suami ini boleh melakukan ini kalau tidak khawatir nusyuz. Ibu tahu nusyuz? Nusyuz itu purik. Purik, ngambek, minggat. Dia minggat, pulang ke rumah nantinya. Kalau dipukul kira-kira dia pulang, jangan, nasihatin aja. Udah. Kalau ini iya gimana sih, kagak tegas amat. Tapi emang begitu, kalau dikhawatirkan nusyuz, dikhawatirkan dia itu minggat, ngambek, pulang, maka jangan dipukul. Potong aja uang belanjanya. Ya, ini pembahasan sholat. Ini saking pentingnya sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu doa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah. Ya Allah, sengaja aku tempatkan sebagian keluargaku, anakku Ismail dan keturunannya, sengaja aku tempatkan di sebuah lembah tandus yang gak ada pohon sama sekali, maksudnya Mekah. Sengaja aku tempatkan di sini ya Allah, agar mereka melaksanakan sholat. Saking pentingnya sholat. Nabi Ibrahim doanya buat anak-anak gak macam-macam, cuma supaya anaknya sholat. Ini doa satu, doa Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail. Ada lagi doa yang berikutnya atau doa di ayat yang lain. Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Ini jadi orang-orang muslim atau orang Islam, artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk anak-anaknya itu nggak muluk-muluk, agar anak-anaknya jadi orang Islam, agar anak-anaknya mendirikan sholat. Ini pentingnya sholat. Kalau ibu mau kasih hadiah, anak dapat ranking boleh, tapi jangan lupa anak full 1 harian sholat, kasih hadiah juga. Kasih hadiah juga. Kalau bagi rapot kan 1 semester sekali bu ya, 6 bulan sekali. Hadiahnya ya apa, misalnya dikasih hadiah ini tas misalnya. Nah ini dikasih tantangan, challenge perawatan sekarang, bisa sholat full 1 hari atau full 1 minggu, bapak kasih hadiah. Bisa sholat full sebulan, bapak kasih hadiah. Harus begitu kalau mau, supaya anak-anak kita ini mementingkan sholat, supaya tahu anak kita bahwa sholat itu benar-benar penting. Kemudian di sini tentang sholat ini, anak-anak ya, ini anak-anak, cara mendidik, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Ada satu tambahan yang ingin saya sampaikan. Kalau sudah itu puguh ya, masih anak-anak, kalau udah meninggal gimana? Kalau udah meninggal sementara dia belum sholat, pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah, ibadah yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dan ditujukan untuk orang meninggal itu sampai ahlus sunnah wal jamaah itu mayoritas
Islam sedunia Ahlussunnah wal Jamaah. Ya di Indonesia, yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Palestina, itu mayoritas namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulamanya ini berpendapat bahwa semua ibadah yang dilakukan orang hidup dihadiahkan untuk orang meninggal sampai pahalanya. Demikian juga dalam hal sholat. Ada seorang almarhum, dia pernah tidak sholat, maka ini boleh diganti sholatnya oleh ahli warisnya. Bapak kita misalnya sudah meninggal, kemudian tahu bahwa hari terakhirnya kira-kira 3 hari itu tidak sholat karena di rumah sakit, boleh kita gantiin untuk almarhum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh juga pakai fidyah. Kalau ibu mungkin pernah dengar fidyah puasa ya. Nggak tahu kalau di sini Bu wilayah ada nggak fidyah puasa? Biasanya orang meninggal itu di hari 40 ya. Ada yang langsung hari pertama, ada juga yang 7 hari, pas 7 hari, ada yang langsung pas meninggal. Dihitung itu fidyah. Fidyah itu bayar beras atau makanan pokok, dibayar puasa. Satu puasa atau 1 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan itu satu mud. Mud itu nggak sampai 1 liter, kira-kira 0,6 liter. Berapa 0,6 liter? Ya lempeng indah 1 liter. Kalau puasanya ditinggal 30 bulan ya 30 liter. Kalau puasanya ditinggal misalnya 60 bulan ya 60 liter. Nah ini namanya fidyah untuk puasa. Nah kalau fidyah untuk sholat, ada ulama yang pendapatnya 2, boleh dibayar dengan qadha oleh ahli warisnya, sholat qadha untuk mayit. Yang kedua, boleh juga dibayar dengan fidyah. Fidyah sholat tidak 1 mud. Fidyah sholat itu tidak 1 mud 1 rakaat, tidak, tapi 1 sholatan 1 mud. Jadi isya ya 1 mud, subuh 1 mud juga. 1 mud itu yang tadi saya bilang 0,6 liter itu. Jadi bukan dihitung rakaatnya tapi hitung sholatnya. Nah ini sebagai tambahan. Inilah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang menganggap pahalanya nggak nyampe, maka itu bukan mayoritas Bu. Itu namanya recel. Nggak tahu lagi Ibu recel ya. Recel itu syad. Syad itu juga syad itu artinya yang jarang atau sempalan. Sempalan dia misah dari mayoritas, dia punya pendapat sendiri. Semua pahala itu bisa sampai. Kalau nggak percaya, ada orang begitu nggak percaya, mati dah. Nanti kita doain dari sini sama-sama nyampe apa enggak. Ini mendidik anak untuk sholat. Bahkan kewajiban orang tua dan wali bukan hanya mendidik anak dalam hal sholat, tapi sebelum usia 7 tahun, sebelum usia 10 tahun, ini orang tua wajib mengajarkan yang paling awal, yaitu memperkenalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperkenalkan Nabi Muhammad lahir di Mekah, kemudian ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Ya ngapal sih Ustaz, YouTube. Bu, ngapal, setelin lagunya di YouTube sambil ngapal juga sama ibu, kan jadi nyamar ibu. Kata anaknya, mak aja kagak hafal. Iya bareng-bareng ya kita ngapalin. Nah setelin YouTube, Abdullah nama ayahnya, kan ada lagunya itu. Iya. Itu mengajarkan, memperkenalkan Nabi Muhammad, kemudian juga memperkenalkan sifat 20, sifat wajib mustahil Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul. Ini juga salah satu kewajiban orang tua. Jadi banyak sebagai orang tua ini kita wajibkan. Kalau nggak hafal, ya pasrahin ke guru ngaji. Ada Ustadz Anam, ada Ustadzah Ilai, pasrahin. Tapi jangan lupa bayaran.
Saya lihat, saya dengerin mana mau boleh, ya kan capek itu ngajarin juga. Iya. Ini bagian akidah kalau tadi, dan juga bagian ibadah sholat yang pertama kali tentu dengan wudhunya. Bagian akidah yaitu memperkenalkan sifat-sifat 20. Itu saja mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.